Ya, silakan. Baik, Pak. Boleh, silakan, Kasmi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kasmirawati, biasa dipanggil Kasmi, asal daerah. Saya dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Oh, Profesi dan asal kampus saya lulusan Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Hobi saya olahraga, jalan-jalan. Untuk tiga kelebihan dari diri saya itu, uh, yang pertama, ayo, apa aja, apa, cerita aja. Di up. kelebihan secara hobi begitu bisa kata. Gimana? Kalau jelas? Kelebihan saya itu seperti dalam hal hobi bisa. Boleh, apapun boleh, itu kan kelebihan. Bebas, apapun boleh. Kelebihan yang pertama itu saya bisa menari, menari tradisional, uh, Terus apa lagi? bisa bisa edit, Edit apa? edit kayak poster, Oke, poster keren. bisa menguasai software Photoshop, Oke. CorelDRAW, CapCut. Terus untuk kekurangan, Hmm. saya pemalu. Ya, terus itu sedikit gugup kalau dilihat banyak orang. Terus motivasi saya ikut NS. NS ini pastinya saya ingin mengabdi dan memberikan ilmu-ilmu saya yang saya dapat selama kuliah dan pengalaman saya selama bekerja. Untuk komitmen saya selama penugasan kursus selama 2 tahun itu, 2 tahun ini akan mengabdi sebaik mungkin sampai akhir. Untuk pribadi, uh, sebaik sama Pak, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Oke, Kak Kasmi. Kita beri dulu dong apresiasi yuk untuk Kak Kasmi. Kita dari tepuk hebat, tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih Kak Kasmi. Nanti kita akan bareng-bareng ya. Kita sekarang dengerin dulu yuk. Siapa yang kedua yang akan kenalan lebih dalam ya? Saya, Pak. Silakan, Kak Tri, silakan. Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Tris Saryani Detunglau, biasa dipanggil Sari, asal daerah Kupang. Profesi saya analis kesehatan tenaga laboratorium medik, asal kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Hobi saya hobinya mendengarkan musik dan berpetualang. Yes. 3 kelebihan diri saya. Yang pertama, saya cepat beradaptasi pada lingkungan baru. Yang kedua, saya ahli dalam menganalisis data. Yang ketiga, saya juga ahli dalam desain grafis. Untuk 3 kekurangan diri saya, yang pertama, saya itu pelupa. Jadi saya
kalau mau apa-apa saya selalu bikin catatan kecil di HP. Biar apa yang saya buat tidak saya lupa. Yang kedua, saya orangnya royal, boros terhadap teman-teman. Kalau motivasi saya ikut NS Tim, pertama, kan saya hobinya berpetualang. Pertama memang keinginan saya untuk mencoba di daerah Papua. Kebetulan saya juga suka tantangan. Saya ingin mencoba di Papua. Terus yang kedua, ini motivasi saya juga kalau kita bisa memberikan ilmu kita, kita bisa memberikan hal yang baik untuk daerah yang sangat membutuhkan, kenapa tidak? Yang ketiga, yang berikutnya komitmen saya selama penugasan, komitmen saya akan berusaha agar apa ketika saya ditempatkan di sana saya tidak menjadi orang yang sia-sia. Yang kesembilan, moto pribadi saya, gagal yang sebenarnya adalah ketika kamu berhenti untuk mencoba. Keren. Nih mantap, mantap, mantap. Oke, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Sekarang Kak Ana. Nama saya Lisa, biasa dipanggil Ana. Asal dari saya yaitu Cikarang, di Cikarang Pak. Cikarang mana, Bekasi? Cikarang ya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pantesan saya curiga lah. Ini orang Sunda ini. Oke, orang Jawa Barat ini Cikarang Bekasi. Yes, silakan. Profesi saya itu kesehatan lingkungan, kampus saya di Poltekkes Jakarta 2. Hobi saya yaitu nulis Pak, terus kadang suka masak. Keren. Kelebihan saya yaitu saya suka pengalaman baru ataupun ilmu baru, bisa manajemen waktu yang baik, lalu bisa bekerja secara tim ya Pak. Kekurangan saya itu perfeksionis. Jadi perfeksionis itu suka mengerjakan tugas tanpa berlama-lama, Pak. Lalu suka kepikiran. Jadi kalau misalkan saya ada tugas nih Pak, belum saya kerjain nih Pak, hari itu juga saya nggak bisa tidur. Dan terakhir juga Pak pelupa. Motivasi saya ikut NS itu saya ingin mengembangkan ilmu saya untuk masyarakat yang lain seperti itu Pak, dan melakukan perubahan ataupun pelayanan yang baik ke daerah-daerah terpencil. Komitmen saya itu saya harus melakukan pelayanan di sana harus baik, terus saling menolong, walaupun nggak membedakan antara bagaimana kayak gitu Pak. Dan terakhir moto pribadi saya itu jalani sesuatu harus dengan ikhlas. Seperti itu Pak. Luar biasa. Oke, kita beri apa untuk Kak Ana? Karena kita beri apa nih? Oke, tepuk salut deh. Tepuk salut. Salut, salut. 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 Kak Ana, bisa sudah nggak? Bisa bahasa Sunda nggak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nih orang Sunda nggak bisa Sunda. Nih dijewer nih. Oke, Bapak sering ke di situ ke Bapak Cikarang. Terus kalau pulang lewat 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 itu jalur yang ke Jonggol, apa namanya Cibarusah ya? Ya, Cibarusah. Oke. Ini ternyata Kak Tri sama Kak Kasmi ada tetangga saya yang ikutannya ke Papua. Namanya Kak Ana. Ya Pak. Baik, sekarang kita hari ini adalah menjadi walaupun kita penugasan khusus tapi kita tim. Oke ya, ingat ya, tim. Nih, sebelum Bapak lupa nih, tapi ingetin waktunya ya, masih ada waktu. Superman, tim atau individu? Bagaimana Pak? Superman, tim atau individu yang sering di film-film itu? Superman. Tahu nggak? Tokoh Superman tahu nggak?
Film Superman tuh pernah nonton nggak Superman? Iya, Pak. Oke, wah ini Katri kayaknya jarang nonton nih. Itu idola dulu ya. Itu dia individu apa tim jagonya? Tim, Tim apa individu Superman jagonya? individu juga jago. Ada lupa. Superman tuh banyak apa sendirian Superman tuh? Sendirian. Satu. Berarti individu ya. Oke. Ya, Sekarang sama kakak Iman dikasih tahu Superman sudah mati. Ya, Superman sudah mati. Tapi yang akan hidup selamanya adalah super team. super tim. Setuju apa setuju banget? Setuju banget. Setuju banget, Ya, Kak. kenapa kita cerita tadi hobi? Ini enak banget nih. Kak Kasmi, Katri, enak banget. Kalian mah nggak usah ke dapur, siapin aja. Tadi siapa yang suka masak? Siapa tadi yang suka masak itu? Karena Kak Ana Ana. kan? Yang penting kalian ke pasar beli aja bahan mentahnya, biar Ana lah yang masakinnya. Nah, siap nggak? Tuh langsung begini nih, langsung begini jempolnya. Ya, nah Nanti kita bagian itu. cuci piring. Nah, yang lain ambil peran, itu super team namanya. Oke ya, Ana nggak usah sampai nggak bisa tidur, bahaya, jaga dirimu, jaga kesehatanmu. Ada masalah tentang desain grafis, ada masalah tentang bagaimana membuat analisis, kasihkan tuh ke Tri sama ke Kasmi. Oke? Kalau Anda nggak bisa tidur mikirin kerjaan Anda sendiri, itu namanya DL, derita lo. Ya, jadi nanti teman-teman nanti di tempat lokus, ya, teman-teman berpikirnya tidak lagi sendiri di Mia itu. Eh, aku bisa ini loh, ceritain. Biasanya yang bisa itu diceritain itu sesuatu yang disukai dan jadi hobi. Biasanya. Ya, Artinya, aku mengerjakannya itu tanpa ada rasa capek atau kesel. Karena itu hobi gue gitu. Iya nggak iya, dengan kalimat kakak ini? Iya. iya. Nah, tapi kita juga ya, teman-temanku nih, besti-bestiku, ingat ya, kadang-kadang aku nih kalau ada masalah tuh diem, aku harus menyendiri. Yang lain juga harus paham. Mm-mm. Oke nih, kalau ada lagi diem, oke deh, nggak apa-apa, biar ada selesai dulu, masalah ini baru nanti cerita. Gak usah dipaksa atau ditinggalin, nggak boleh. Nah, jadi gue, nah, kamu boleh dong sendirian, tapi ingat loh, lu tuh ada gue di sini. Gitu. Kalau mau cerita cerita aja, minimal gue tahu walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Boleh nggak kita bicara begitu? Apa boleh banget? Boleh banget. Ada Oke. kita. Ada kita. Lihat sekarang, Ya, Katri, lihat senyum anak. Beda nggak dengan tadi senyumnya? Sekarang lebih keluar long. tuh anak. Betul nggak, Katri? Betul nggak? Ya, iya, Pak. Nah, kita sekarang seperti begini. Kalian pun sama ke Bapak. Pak, ada masalah gini-gini, boleh cerita. Minimal Bapak punya usia lebih tua duluan. Tidak bisa ditolak tuh. Yang kedua, Bapak punya pengalaman duluan. Oke? Jadi rumusnya, coaching dengan Bapak boleh ditulis rumusnya. Oke ya? Oke. Coaching dengan Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa nulis ya. Oke. Coaching dengan Bapak rumusnya yang pertama ya, Ya, Pak Iman, anggaplah bapakmu. Jadi ini bapakmu gitu ya, ini bapakmu gitu. Ya. Jadi Pak Iman siapa? Bapakmu. Itu yang pertama. Seorang bapak kadang-kadang perlu tahu atau tidak perlu tahu urusan anaknya. Betul nggak? perlu. Ya, kadang perlu, kadang tidak perlu. Jadi tidak Ya, semuanya masalah disampaikan ke bapak kita supaya tidak merepotkan, betul kan? Tetapi ketika situasi mentok boleh cerita. Paham? Bapak sering ditelepon tiba-tiba oleh teman-teman yang sebelumnya.
ketika mereka belanja ke ibu kota kabupaten. Rame-rame kan belanja barengan dan mereka tuh mengontrak rumah di ibu kabupaten. Mereka video call. Apa cerita video call kemana nih Pak lagi jajan jalan-jalan nih lagi ngabisin duit. Kenapa? Karena di kampung saya nggak bisa jajan, tidak bisa jalan-jalan. Oke. Jadi mereka dari pulau sambil belanja bulanan, mereka 2 hari 3 hari belanja, mereka kontak Bapak. Cerita kebahagiaan. Seneng nggak Bapak dengernya? Pasti senang. Nah gitu ya. Jadi kalau ada yang sifatnya mentok yang harus diperlukan pihak ketiga, boleh Bapak ikutan. Oke ya. Ada kebahagiaan pun boleh Bapak ikutan. Biar orang tua senang. Oke ya. Jadi yang pertama ini Bapakmu. Yang kedua, rumus yang kedua adalah no baper. Ya. Jadi tidak ada lagi sedikit ngomong langsung cemberut, ngambek, nggak ada. Karena kita super team, bukan Superman. Super team akan melihat aku punya kelebihan dan aku pun ada yang orang lain ya lengkapi. Bapak tidak ngomong kekurangan. Ya. Karena setiap orang itu sebenarnya sempurna. Jadi aku punya kelebihan yang aku harus berikan dan aku pun siap menerima dari kelebihan orang lain untukku. Sehingga tim kita kuat. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kadang-kadang ketika kasih tahu itu tiap orang beda gayanya. Contoh dari NTT beda gaya dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu lemah lembut, santai, slowly. NTT mungkin enggak. Ya karakter daerah langsung nyeplos aja gitu. Ini gimana sih nak? Oh, ini belum dikerjain. Nah, anak orang Jawa Barat halus langsung aja ngambek. Nah, kerjaan nggak selesai, hati aja sakit hati. Gimana super timnya? Hancur. Oke ya? Oke, ada mau? Oke dong Katri. Oke, aku kerjain ya. Katri itu nggak maksud apa-apa, cuman logatnya aja begitu. Betul nggak Katri? Benar. Ini Katri udah nyebrang ke Timur Timur belum sebelumnya? Ke perbatasannya? Bagaimana Pak? Ya, udah nyebrang ke Timur Timur belum? Timor Belum. Leste, Timor belum. Perbatasannya saja. Perbatasan aja ya. Ya. Apalagi di sini dulu kena Ini konflik. Masya Allah. Doain ya, saya tahun depan mau ke NTT, ke Labuan Bajo ya. Betul ya? Apa? Labuan Bajo, iya. Ya, kami ada pertemuan di sana, profesi. Ada munas di Labuan Bajo. Dan saya pun sudah ke Kupang, ya ke Hotel The Rock ya. Iya. Kalau Hotel The Rock di bawah, di dekat laut. Iya, saya kan jogging di situ, joggingnya di laut, joggingnya. Saya senang olahraga, kakak sini saya senang olahraga. Ya, saya senang pertualangan, makanya saya senang, keadaan itu saya senang. Alhamdulillah saya sering kasih materi, saya ngisi seminar di beberapa tempat ya. Alhamdulillah saya ya banyak memberikan materi-materi yang sifatnya untuk kapasitas, motivasi dan lainnya. Oke ya, ada 4 menit lagi waktu kita. Yang pertama, ini bapakmu, kapanpun boleh cerita, boleh di WA group, boleh japri. Selama itu rahasia akan dipegang oleh bapakmu supaya anaknya nggak berantem satu sama lain. Oke. Sifatnya umum, kita ngomongin di grup. Oke ya? Contoh umum misalnya, ini gimana nanti ini ke Ciloto kita bawa apa? Boleh. Aku bawa ini nanti kita di Ciloto kabaran makan bareng-bareng. Boleh. Tapi itu bukan untuk Pak Iman. Namanya gratifikasi. Tapi untuk dimakan bareng, itulah salah satu diperbolehkan. Contoh begitu ya, umum. Ngomong ramein grupnya jangan sepi. Yang kedua, no baper. Kita harus memahami adat istiadat. Makanya materi pertama adalah bina suasana dan adaptasi. Ya, aku kenal kamu, kamu juga kenal aku. Tapi ingat, kamu tidak semuanya tahu aku. Aku pun tidak tahu semua tentang kamu. Karena setiap kamu dan aku ada privasi. Gitu. Setuju. Jangan dipaksa. Ada seorang yang tidak boleh dikeluarkan. Itu haknya dia. Privasi masing-masing. Kita hargai mereka. Gitu ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, coaching dengan Bapak. Ya. Yang pertama tadi bapakmu, kedua lu baper. Yang ketiga, ya, musyawarah.
Hidup ini pasti banyak masalah dan tidak akan pernah lepas dari masalah. Walaupun kakak-kakak di sini tidak ikut sukses tim, sama aja banyak masalah. Mendingan kita ikut sukses tim, ada masalah, ya bisa jalan-jalan, dikasih duit lagi, wah pokoknya banyak bonusnya daripada kita banyak masalah tanpa ada kegiatan. Kita ada masalah dalam bekerja, tapi banyak orang bermasalah tanpa kerjaan. Mau milih yang mana? Bermasalah banyak kerjaan. Jelas, maka juga yang kita kerjakan. Bayangkan orang lain bingung, aku kerja apa ya? Setiap hari mikir, nggak bisa tidur. Ya, tapi kita sekarang, ya anak, aku nggak bisa tidur karena aku sedang bekerja. Beda kan? Lebih enak kan? Oke, hidup adalah pilihan. Ya, anak sekalian, semangat ya. Yang pertama, bapakmu, dua, nabaper, tiga, hidup pasti ada masalah dan masalah ini akan terselesaikan ketika dalam timnya menganut musyawarah. Jadi ya, ketika musyawarah hasilnya bersama, walaupun ada leader sebagai penentu keputusan, tapi hasil keputusannya berhasil musyawarah. Contoh kecil nih, kapan nih kita belanja ke kota? Ini hari ini, semua ngomong, oke deh. Oke, semua pada sibuk nih. Gimana kalau kita ambil jalan tengahnya? Kita tunggu dulu semua ke jalan tengahnya, baru kita ke kota. Nah, itu contoh musyawarah. Aku nggak bisa ikut. Ya udah deh, aku nggak bisa ikut ya. Kalian aja yang ke sana ya, biar semuanya terlayani. Aku di sini tidak dengan kerjaan dan semua makanan kita pun hadir. Kalian ke sana pergi. Itu musyawarah contohnya. Kuncinya karena di dalam tim tidak ada keputusan yang membuat senang semua orang. Tidak ada satupun keputusan yang membuat semua orang. Yang ada adalah saling menyenangkan dalam tim. Itu dari Bapak ya. 845. Mudah-mudahan pandangan pertama hari ini, pertemuan pertama hari ini membuat kita semakin semangat. Ya, insya Allah ketemu lagi di coaching berikutnya. Ya, kemudian ada PR dari Bapak. Siap PR-nya? Ya, yang tadi diomongin, apalagi di sini banyak desain grafis yang keren, buat dalam bentuk satu halaman dengan desain grafis bebas. Ya, mau kasih gambar-gambar belakangnya, mau anime, ya mau apapun, mau foto-foto kalian, terserah. Kalau anak nanti agak kesulitan, colek tuh mereka berdua. Kalau enggak, kerjain sendiri. Gitu ya. Pokoknya bikin yang lucu. Jadi nanti kita insya Allah, kalian ke Ciloto kapan ke Ciloto? Kapan? Tanggal 29. 29 April? Iya. Terus ketemu Bapak. Nanti segera kirimkan ke Bapak. Nanti Bapak akan stuck di banner sama Bapak. Semua 4 orangnya dengan gaya masing-masing akan dicetak di banner dan itu menjadikan welcome to Ciloto. Ya, oke. Untuk Puskesmas ya. Bikin yang terbaik dan berikan resolusi yang tinggi, resolusi yang bagus. Boleh kirimnya filenya ya. Nanti Bapak akan langsung cetakkan di Bapak di sini. Dan nanti pun Bapak ikutan dong, akan bikin juga Bapak juga. Jadi kita berlima. Jadi siap ya. Terima kasih. Nah, sekalian, lihat dari wajah-wajahnya, wajahnya penuh semangat, penuh mengabdi. Jangan lupa ada rahasia. Mau nggak rahasianya? Boleh. Kita ya, jadikanlah kita bekerja hobi yang dibayar. Setuju, Pak. Ya, mainkan keselingnya, aku jalan-jalan kemanapun berpetualang masaknya dan aku dibayar dan bayarnya pun gak kira-kira gede banget. Oke, yang kedua jadikanlah investasi masa depan. Janji pemerintah bisa kuliah lagi, janji pemerintah ada dimungkinkan bisa masuk ke PNS apapun, itulah salah satu tanda yang kita akan ambil hari ini.
Semangat, semungut semuanya. Oke. Terakhir kita foto bareng. Wajah terindah hari Senin ini. Oke, bahagia.